Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Fisika Inti kelas A. Saya Emil Pratama dengan NIM akhir 456, rekan saya Miftahul Alifia Putri dengan NIM akhir 013, dan Amalia Rosyida Indriani dengan NIM akhir 108. Kami akan mendamping video pembelajaran fisika dari channel YouTube For the Love of Physics dengan judul What are Antiparticle? Direct Hall Theory and Detailed Discussion Particle on Physics. Apa itu antipartikel? Teori lubang direct dan detail diskusi mengenai partikel fisika yang dijelaskan oleh Associate Professor W. Tidas dari Delhi University. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menonton. Antipartikel. Antipartikel artinya kebalikan dari sebuah partikel, tetapi berlawanan dengan apa? Massa yang berlawanan, putaran yang berlawanan, muatan yang berlawanan, momentum sudut yang berlawanan, momen magnetik yang berlawanan. Hai, selamat datang di saluran saya. Ini adalah video kedua saya dalam seri Fisika Partikel Dasar. Dan dalam video ini, saya akan membahas tentang Anda dapat menebaknya dengan benar, antipartikel. Saya akan berbicara tentang apa itu antipartikel. Saya juga akan membahas tentang beberapa antipartikel yang terkait dengan partikel yang umum dikenal. Saya akan membahas sedikit tentang teori lubang Dirac yang merupakan salah satu penjelasan teoritis awal tentang apa itu antipartikel. Saya juga akan membahas secara singkat tentang teori medan kuantum yang merupakan penjelasan terkini tentang apa itu antipartikel. Saya juga akan membahas hal menarik lainnya yang disebut simetri silang. Jadi ini akan menjadi video yang sangat menarik, jadi tetaplah bersamaku. Jadi mari kita mulai. Jadi Anda tahu bahwa alam semesta terdiri dari jenis partikel seperti elektron, neutron, proton, neutrino, foton, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada banyak partikel yang berbeda seperti itu. Dan untuk setiap partikel ada antipartikel yang sesuai. Sehingga ketika antipartikel dan partikel berinteraksi, maka boom, terjadi pemusnahan total, penghancuran total dari kedua pasangan antipartikel, sehingga keduanya lenyap dan yang tersisa hanyalah energi murni dalam bentuk foton cahaya atau mungkin dalam bentuk penciptaan partikel baru. Saya ulangi lagi. Sebuah partikel dan antipartikel yang sesuai ketika mereka bertemu atau berinteraksi, maka pemusnahan total keduanya yang terjadi dan keduanya lenyap. Yang tersisa dari yang murni adalah energi murni. Jadi seperti itulah antipartikel seharusnya. Antipartikel dari sebuah partikel adalah partikel yang ketika datang dan berinteraksi dengan versi partikelnya, ia akan menyebabkan pemusnahan total. Sekarang ditemukan bahwa antipartikel tersebut biasanya memiliki massa yang sama, tetapi sifat-sifat lainnya mungkin berbeda seperti muatan yang berlawanan, momen magnetik yang berlawanan, mungkin beberapa sifat kuantum lainnya yang berbeda. Jadi, saya akan membahas semua itu. Mari kita mulai dengan salah satu partikel yang paling umum dikenal, yaitu elektron. Oke, jadi jika Anda melihat elektron, maka elektron juga seperti semua partikel lainnya memiliki antipartikel yang terkait dengannya, yang dikenal sebagai
anti-elektron atau positron. Sekarang elektron diwakili oleh E- karena merupakan partikel bermuatan negatif, dan positron diwakili oleh E+. Sekarang saya akan membahas sifat-sifatnya, tetapi mari kita perjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan antipartikel. Artinya, ketika antipartikel dan partikel yang sesuai berinteraksi, itu berarti ketika elektron berinteraksi dengan positron, maka keduanya saling menghancurkan satu sama lain, yang mengarah pada penciptaan energi murni dalam bentuk dua foton gamma yang membawa energi risma dari partikel-partikel ini. Sekarang Anda mungkin bertanya, mengapa dua foton gamma? Alasannya adalah untuk menjaga momentum linier. Jadi, jika Anda melihat reaksi dalam kerangka acuan pusat massa kedua partikel ini, jadi anggap saja Anda memilih partikel elektron yang datang menuju positron, dan positron yang merupakan anti-elektron di pusat kerangka acuan massa, dan keduanya bertemu, maka massa keduanya akan dikonversi menjadi energi murni dalam bentuk foton cahaya yang dapat dipancarkan kedua arah yang berbeda. Jadi, kita membutuhkan dua foton cahaya karena mengapa? Karena total momen linier dan konfigurasi awal adalah 0. Jika Anda memiliki satu foton cahaya, foton tersebut akan memiliki momentum linier yang tidak 0 pada arah tertentu. Kita tidak menginginkan hal itu karena itu akan melanggar kekekalan momentum linear. Jadi, jika Anda memiliki dua foton, pada dasarnya itu akan membatalkan momen linear. Keduanya akan membatalkan sehingga melestarikan momen linear dari seluruh proses, sehingga ini adalah proses yang sangat sederhana di mana elektron dan positron ketika mereka bersatu, maka pemusnahan total kedua partikel ini terjadi. Dan Anda akhirnya mendapatkan dua foton yang membawa energi yang pada awalnya adalah energi partikel dari massa diamnya. Jadi, jika Anda menghitung massa diam elektron, maka Anda mendapatkan dua foton yang membawa energi yang pada awalnya adalah energi partikel dari massa diamnya, maka massa sisa elektron tidak lain adalah m0g², di mana g adalah kecepatan cahaya, M0 adalah massa sebuah elektron, yaitu 9,1 pangkat 10 sampai dengan minus 31 kg, atau bisa juga dituliskan sebagai 0,511 mega elektron volt. Baiklah, jadi ternyata massa elektron dan massa anti-elektron sama persis. Jadi massa diam elektron dan massa diam positron sama persis, yaitu 0,511 mega elektron volt. Jadi, jika elektron yang diam dan positron yang diam saling memusnahkan satu sama lain, maka foton akan memiliki energi 0,511 mega elektron volt. Namun, jika elektron dan positron bertabrakan dengan energi kinetik yang tinggi yang terkait dengan gerakan mereka, maka foton akan memiliki kelebihan energi, di mana kelebihan energi ini pada dasarnya adalah energi kinetik partikel tersebut. Jika tabrakan elektron dan positron memiliki energi yang sangat-sangat tinggi, maka sebagian dari kelebihan energi tersebut juga dapat menyebabkan terciptanya partikel baru. Jadi, inilah yang dimaksud dengan antipartikel. Jika Anda memiliki sebuah partikel
maka antipartikelnya sedemikian rupa sehingga ketika keduanya berinteraksi, mereka benar-benar saling memusnahkan, mereka saling menghancurkan, dan yang tersisa hanyalah energi murni yang berasal dari energi massa sisa partikel serta beberapa energi kinetik awal jika mereka berada dalam reaksi tertentu. Sekarang, jika Anda melihat berbagai jenis sifat yang terkait dengan elektron dan antielektron, maka ternyata seperti yang telah saya sebutkan, positron memiliki massa yang sama dengan elektron. Baiklah, berapa massa sebuah elektron? Massa sebuah elektron adalah 9,1 pangkat 10 pangkat minus 31 kg atau 0,511 mega elektron volt per C kuadrat. Oke, tergantung pada satuannya, dan satuan Kg adalah ini dalam satuan elektron volt ini. Jadi, positron ini memiliki massa yang sama dengan elektron, tapi ternyata ia memiliki muatan yang berlawanan. Oke, jadi elektron memiliki muatan negatif minus 1,6 pangkat 10 pangkat min 19 kolom. Positron memiliki muatan positif plus E, jadi plus muatan elektronik yang tidak lain adalah plus 1,6 menjadi 10 pangkat minus 19 kolom. Sekarang, mengapa ia memiliki muatan yang berlawanan? Hal ini diperlukan karena jika Anda melihat reaksi ini, konservasi muatan harus terjadi. Foton memiliki muatan 0, jadi elektroda memiliki muatan negatif. Itu berarti antipartikel dalam reaksi ini harus memiliki muatan yang berlawanan. Jika tidak, konservasi muatan tidak akan terjadi dalam reaksi khusus ini. Sekarang, setelah menyebutkan konservasi muatan, saya juga berpikir penting untuk menyebutkan bahwa jenis reaksi atau pemusnahan pasangan antipartikel semacam ini melestarikan berbagai jenis sifat. Jadi, reaksi ini melestarikan muatan seperti yang terlihat jelas dalam reaksi ini. Reaksi ini juga melestarikan momentum linear. Seperti yang saya katakan, dua foton keluar dalam arah yang berlawanan, ini menghemat energi. Energi yang dipancarkan adalah energi massa sisa ditambah energi kinetik partikel awal. Energi ini juga melestarikan kuantitas fisik lainnya seperti momentum sudut. Ini juga melestarikan jenis bilangan kuantum lainnya seperti bilangan kuantum lepton. Jadi, pemusnahan semacam ini juga terkait dengan kekalahan muatan, momentum linear energi, momentum sudut, dan bilangan kuantum lepton. Jadi, saya akan berbicara tentang bilangan kuantum lepton mungkin di video mendatang. Jadi, pada dasarnya ini adalah bilangan kuantum yang terkait dengan elektron. Elektron termasuk dalam kelas partikel yang dikenal sebagai lepton, dan elektron memiliki bilangan lepton plus 1, dan versi antipartikel elektron memiliki bilangan lepton minus 1, dan foton memiliki bilangan lepton 0. Jadi, pemusnahan pasangan partikel yang berbeda semacam ini melestarikan semua jenis hukum konservasi yang penting. Jika tidak, proses semacam itu tidak akan terjadi sejak awal. Jadi kembali ke elektron. Elektron memiliki muatan negatif, positron memiliki muatan positif. Elektron memiliki massa yang sama dengan positron. Mereka memiliki spin yang sama. Elektron adalah sebuah fermion, sehingga memiliki setengah putaran, tetapi positron juga memiliki setengah putaran. Spin mereka tidak berbeda, mereka memiliki setengah spin yang sama, tetapi mereka memiliki momen magnetik yang berlawanan.
Sekarang, apa itu momen magnetik? Biasanya partikel elementer memiliki sifat yang disebut momen magnetik, yang memberi kita gambaran tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan medan magnet eksternal. Anda tahu, setiap kali partikel bermuatan memiliki momentum sudut spin, maka mereka akan selalu memiliki momen magnetik. Itu berarti mereka akan berinteraksi dengan medan magnet eksternal, dan kuantitas dan arah momen magnetik pada dasarnya memberi kita gambaran tentang ke arah mana partikel akan menyelaraskan diri terhadap medan magnet eksternal. Berapa jumlah gaya yang diperlukan agar keselarasan semacam itu terjadi? Tanpa terlalu banyak menjelaskan secara detail, elektron memiliki momen magnetik negatif. Positron memiliki kebalikannya, yang berarti besarnya sama, tapi arahnya berlawanan, yaitu momen magnet positif. Dan mereka memiliki bilangan lepton yang berlawanan. Seperti yang baru saja saya sebutkan, bilangan lepton adalah bilangan kuantum yang berhubungan dengan partikel seperti elektron yang dilestarikan dalam reaksi nuklir. Saya akan membahasnya secara rinci di video lain. Ini hanya untuk diskusi khusus ini. Sekarang ini untuk elektron. Ada partikel lain juga, bukan? Jadi, mari kita lanjutkan ke partikel berikutnya. Partikel berikutnya adalah proton. Proton memiliki antipartikel yang dikenal sebagai antiproton. Jadi, proton diwakili oleh P, antiproton diwakili oleh P bar. Jadi, biasanya antipartikel diwakili oleh garis atas pada simbol yang digunakan untuk mewakili partikel atau dengan mengubah tanda muatan. Jadi, elektron dapat diwakili oleh E-, sementara positron diwakili oleh E+, atau E bar. Dan proton diwakili oleh P, antiproton diwakili oleh P bar. Sekarang proton tidak seperti elektron, bukanlah partikel elementer. Anda tahu bahwa elektron dan positron adalah partikel elementer. Pemusnahannya sangat sederhana, tetapi proton sedikit lebih rumit karena mereka bukan partikel elementer. Proton adalah partikel komposit yang terdiri dari partikel elementer lebih lanjut yang dikenal sebagai quark. Jadi, ketika sebuah proton dan versi antiprotonnya bersatu, maka pada dasarnya quark dan anti-quark saling memusnahkan satu sama lain. Saya akan kembali ke poin ini, namun sebelum itu izinkan saya menyebutkan bahwa dengan cara yang sama elektron dan positron memiliki massa yang sama, muatan yang berlawanan, putaran yang sama, momen magnetik yang berlawanan. Proton dan antiproton juga memiliki hubungan yang sama. Antiproton memiliki massa yang sama dengan proton, yaitu 1,6 kali 21 dikurangi 27 kg. Mereka memiliki muatan yang berlawanan. Proton bermuatan positif, antiproton bermuatan negatif. Minus 1,6 menjadi 21 minus 19 kolom. Proton dan antiproton keduanya memiliki putaran spin yang sama. Keduanya adalah fermion, tetapi mereka memiliki momen magnetik yang berlawanan. Itu berarti besarnya momen magnetik sama, tetapi arah momen magnetik berlawanan. Mereka juga memiliki bilangan kuantum lain yang disebut bilangan kuantum baryon. Jadi sama halnya dengan elektron yang memiliki bilangan kuantum lepton, karena elektron termasuk dalam kelas partikel yang disebut lepton. Proton dan neutron, mereka juga termasuk dalam kelas partikel yang disebut baryon. Sekali lagi, saya akan membahas jumlah ini nanti di beberapa video lain. Tetapi untuk saat ini, jumlah baryon mereka juga berlawanan. Proton memiliki jumlah baryon plus 1, dan proton memiliki jumlah baryon minus 1. Sekarang, mereka seperti yang baru saya katakan,
terdiri dari partikel-partikel elementer lebih lanjut yang disebut quark. Jadi, izinkan saya menggambar diagram quark dan kemudian saya akan dapat menjelaskan lebih banyak lagi sehubungan dengan proton. Izinkan saya menyebutkan beberapa hal untuk kepentingan diskusi ini. Saya akan menguraikan hal ini mungkin nanti ketika saya membahas tentang quark dan warna quark dan semacamnya. Tapi proton, seperti yang baru saja saya katakan, bukanlah partikel elementer. Neutron juga bukan. Mereka terdiri dari partikel-partikel elementer yang lebih kecil yang disebut quark. Ada 6 jenis quark: up quark, down quark, strange quark, charm quark, top quark, and bottom quark. Up, down, strange, charm, top, dan bottom, dan quark ini juga memiliki versi anti-quark. Artinya, ada up anti-quark, down anti-quark, strange anti-quark, charm anti-quark, top anti-quark, dan bottom anti-quark. Quark dan anti-quark ini memiliki sifat-sifat yang berlawanan. Misalnya, mereka memiliki muatan yang berbeda. Jadi, quark ini membawa muatan pecahan. Muatannya mungkin berbeda. Quark ini mungkin membawa jenis bilangan baryon tertentu yang mungkin berbeda. Jadi, 3 quark inilah yang membentuk proton. Sebuah proton terdiri dari 2 quark atas dan 1 quark bawah. Baiklah, antiproton terdiri dari 2 antiquark ke atas dan 1 antiquark ke bawah. Jadi 2 quark ke atas dan 1 quark ke bawah membentuk proton. 2 antiquark ke atas dan 1 antiquark ke bawah membentuk sebuah antiproton yang juga memiliki sifat lain yang terkait dengannya yang dikenal sebagai warna quark. Warna quark tidak ada hubungannya dengan warna visual. Sekali lagi, saya akan menguraikannya nanti. Tapi untuk saat ini, quark juga memiliki properti lain yang terkait dengannya selain dari rasanya. Jadi seperti halnya muatan yang bisa positif dan negatif. Quark juga memiliki sifat lain yang disebut warna, yang bisa bermanifestasi dalam 3 cara yang berbeda, yaitu merah, hijau, dan biru. Jika muatan bisa, dalam teori elektromagnetik, muatan bisa berupa muatan positif, muatan negatif. Quark bisa memiliki 3 sifat yang berbeda: merah, hijau, biru, di mana bisa saja merah positif, merah negatif, hijau positif, hijau negatif, dan biru positif, biru negatif. Properti semacam ini tidak ada hubungannya dengan warna visual yang kita lihat. Ini hanyalah penamaan properti dari kuantum tersebut sebagai warna tertentu. Disebut warna karena ketiga properti ini bersatu dalam arti bahwa merah, biru, dan hijau akan bersatu untuk menciptakan proton atau neutron. Untuk waktunya, hanya itu yang perlu Anda ketahui, bahwa ada beberapa properti yang disebut warna dan quark bersatu sedemikian rupa sehingga ketika warna dalam partikel tertentu haruslah merah, hijau, dan biru. Jadi keduanya saling meniadakan dan menciptakan apa yang disebut warna putih. Jadi inilah adalah analogi sehubungan dengan teori warna. Jadi proton terdiri dari 2 up quark dan 1 down quark yang berwarna merah, hijau, dan biru. Sementara itu, antiproton terdiri dari 2 up antiquark dan 1 down antiquark yang memiliki warna anti merah, anti biru, dan anti hijau. Jadi dengan cara yang sama,
bahwa quark memiliki anti-quark yang memiliki sifat anti hijau, merah, dan biru, memiliki sifat anti hijau, anti merah, dan anti biru. Itulah yang terlihat pada antiproton. Jadi, ketika pada akhirnya proton dan antiproton berkumpul, pada dasarnya pemusnahan terjadi karena kumpulan quark dan kumpulan anti-quark saling memusnahkan satu sama lain. Jadi, ini adalah proses yang cukup rumit karena proton bukanlah partikel elementer. Sekumpulan quark yang merupakan proton memusnahkan kumpulan quark lainnya yang membentuk antiproton, menjadikannya proses yang sangat rumit yang pada akhirnya dapat mengarah pada penciptaan berbagai partikel lain seperti elektron, positron, neutrino, dan lain-lain. Sekarang saya hanya berbicara tentang hal-hal ini hanya untuk memberi Anda sedikit gambaran tentang pembahasan antipartikel. Baiklah, mirip dengan kasus proton dan antiproton, Anda juga memiliki partikel lain seperti neutron. Jadi, Anda bisa memiliki neutron yang antipartikelnya disebut antineutron. Jadi, neutron diwakili oleh N dan antineutron diwakili oleh N bar. Baiklah, jadi elektron memiliki antipartikel yang disebut positron. Proton memiliki antipartikel yang disebut antiproton. Neutron memiliki antipartikel yang disebut antineutron. Dengan cara yang sama, neutron dan antineutron memiliki massa yang sama. Mereka memiliki muatan yang sama karena neutron bersifat netral secara listrik. Muatannya 0, sehingga antipartikel neutron juga memiliki muatan 0. Mereka memiliki putaran yang sama. Sekali lagi, neutron adalah fermion atau spin setengah. Mereka memiliki momen magnetik yang berlawanan. Anda tahu, neutron memiliki momen magnetik. Meskipun neutron bersifat netral secara elektrik, mereka memiliki momen magnetik karena mereka memiliki konfigurasi elektronik di dalamnya. Jadi, neutron juga seperti proton yang terdiri dari quark. Mereka memiliki quark yang memiliki muatan di dalamnya. Jadi, meskipun mereka netral secara elektrik, mereka memiliki distribusi muatan di dalamnya. Itulah sebabnya mereka memiliki momen magnetik. Dan antineutron memiliki gerakan magnetik yang arahnya berlawanan dengan neutron. Sekali lagi, bilangan penghalang neutron juga negatif terhadap antineutron. Sekarang, dengan cara yang sama, seperti yang saya tunjukkan untuk proton dan antiproton, saya juga dapat menunjukkan konfigurasi quark untuk neutron dan antineutron. Dalam hal konfigurasi quark, neutron terdiri dari satu quark up dan dua down quark yang memiliki warna merah, biru, dan hijau. Sedangkan antineutron terdiri satu up anti-quark dan dua down anti-quark yang memiliki warna anti merah, hijau, dan anti biru. Sekali lagi, dengan cara yang sama seperti proton, mereka adalah partikel komposit. Ketika mereka memusnahkan, pada dasarnya konfigurasi quark memusnahkan konfigurasi anti-quark lain yang mengarah ke proses rumit yang mungkin berakhir dengan menciptakan partikel-partikel lebih lanjut. Sekarang ada partikel lain yang selain elektron, proton, dan neutron yang juga memiliki antipartikel sendiri. Izinkan saya memberikan beberapa contoh. Anda dapat memiliki partikel seperti muon. Jadi, muon memiliki antipartikel yang ditunjukkan oleh antimuon. Jadi, muon diwakili oleh mu minus dan antimuon diwakili oleh mu plus. Anda dapat memiliki partikel seperti pi meson. Jadi, jika Anda melihat video terakhir saya tentang
4 gaya fundamental, di mana saya membahas gaya kuat. P-meson pada dasarnya bertindak sebagai partikel perantara antara neutron dan proton yang menciptakan gaya nuklir. Jadi, sebuah p-meson memiliki versi antipartikel yang dikenal sebagai antipion atau anti-meson. Jadi, p-meson positif diberikan P positif itu adalah versi antipartikel dan akan diberikan oleh P negatif. Baiklah, sekarang pion adalah partikel meson. Jadi partikel meson sedikit berbeda dengan partikel baryon seperti proton dan neutron. Partikel meson terdiri dari 2 kombinasi quark dan anti-quark, bukan 3 kombinasi quark seperti proton dan neutron. Jadi p-meson, jika saya tunjukkan diagramnya, terdiri dari Pi plus yang terdiri dari 1 up dan 1 anti down quark yang memiliki warna berlawanan, dan P minus terdiri dari 1 anti up dan 1 down quark yang memiliki warna berlawanan. Nah, semua partikel ini biasanya memiliki muatan kecuali neutron. Bahkan dalam kasus neutron, beberapa properti lainnya berbeda, tapi kadang-kadang ada beberapa partikel yang merupakan antipartikel versi mereka sendiri. Jadi misalnya, jika Anda melihat foton adalah antipartikel dari dirinya sendiri. Jadi antipartikel dari foton adalah foton itu sendiri. Demikian pula ada partikel lain seperti meson, pi netral, P0 yang juga merupakan antipartikel dari dirinya sendiri. Atau partikel teoritis lainnya seperti gravitasi. Jadi partikel-partikel ini adalah versi antipartikel mereka sendiri. Sekarang materi normal terdiri dari partikel-partikel yang Anda tahu seperti elemen hidrogen sederhana yang terdiri dari proton dan elektron yang mengelilinginya. Sekarang antimateri juga dimungkinkan yang terdiri dari partikel-partikel dasar dan antipartikel dasar. Itu berarti antiproton dan positron dapat membentuk antihidrogen. Mengerti maksud saya? Dengan cara yang sama seperti proton dan elektron dapat bergabung untuk menciptakan hidrogen, antiproton dan positron juga dapat menciptakan antihidrogen dan jenis anti-elemen lainnya. Dan elemen-elemen itu mungkin bersatu untuk menciptakan jenis molekul yang serupa dan menciptakan berbagai macam antimateri yang berlawanan dengan materi itu sendiri. Dan untuk semua tujuan praktis, antimateri yang mengandung antiatom tersebut akan memiliki sifat yang sama seperti materi itu sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa antiproton akan ada di sana jika ada proton dan positron akan ada di sana jika ada elektron dalam konfigurasi atom. Nah, kebetulan alam semesta ini sebagian besar terdiri dari materi. Baiklah, saya hanya akan sedikit menyimpang di sini untuk membuat satu poin penting. Kita tidak melihat banyak antimateri yang hadir atau partikel-partikel antimateri yang hadir. Kita biasanya melihat mereka dalam berbagai jenis reaksi nuklir atau dalam beberapa jenis interaksi kosmik. Alam semesta sangat didominasi oleh partikel-partikel materi ini dan bukan oleh versi antimateri dari partikel-partikel tersebut. Dan itulah salah satu misteri terbesar dalam fisika modern. Konon, pada awal mula alam semesta tercipta karena suatu alasan,
Alam semesta lebih menyukai penciptaan partikel materi daripada partikel antimateri. Itulah mengapa kita memiliki berbagai macam materi yang mendominasi alam semesta dan bukan versi antimateri. Mengapa hal semacam ini terjadi di awal evolusi alam semesta adalah semacam misteri dalam fisika modern, dan mungkin di masa depan kita akan mengetahuinya. Tapi jika antimateri yang mendominasi dunia dan bukannya materi, maka mungkin alam semesta akan terbentuk dari partikel-partikel antimateri. Bahkan tubuh kita pun terdiri dari partikel antimateri. Tapi itu adalah situasi hipotesis yang sama sekali berbeda. Bagaimanapun, sekarang ini adalah berbagai jenis partikel yang sangat umum dan versi antipartikelnya serta sifat-sifatnya yang baru saja saya bahas. Tapi saya juga ingin berbicara sedikit tentang perspektif teoritis tentang apa itu antipartikel. Antipartikel pertama kali didalilkan bahkan sebelum penemuan antipartikel yang sebenarnya. Hal ini didalilkan oleh Paul Dirac pada tahun 1920-an. Anda mungkin pernah mendengar tentang relativitas. Hampir lebih dari 100 tahun yang lalu, Albert Einstein memberikan teori relativitas, khususnya yang sangat terkenal, yang pada dasarnya memberitahu kita bagaimana partikel berperilaku pada kecepatan tinggi. Ketika partikel berperilaku dengan kecepatan tinggi, beberapa hal yang sangat tidak biasa terjadi seperti pelebaran waktu, kontraksi panjang, dan sebagainya. Dan sangat penting jika Anda ingin memiliki pemahaman fisika yang lengkap untuk memahami bagaimana partikel berperilaku pada kecepatan yang sangat tinggi yang merupakan inti dari relativitas. Sekarang, 20 tahun kemudian, perkembangan fisika kuantum terjadi dan Schrödinger memberikan persamaan Schrödinger yang sangat terkenal. Sekarang, apa yang dimaksud dengan persamaan Schrödinger? Persamaan Schrödinger tidak lain adalah evolusi fungsi gelombang sebuah partikel. Dan persamaan ini memberitahu kita semua informasi yang terkait atau yang dapat diukur sehubungan dengan evolusi sebuah partikel. Tetapi persamaan Schrödinger tidak bersifat relativistik. Artinya, persamaan Schrödinger dapat diterapkan untuk partikel yang bergerak lambat, tapi tidak untuk partikel yang bergerak cepat. Jadi, apa yang dilakukan Paul Dirac adalah dia mencoba menerapkan koreksi relativistik pada persamaan Schrödinger yang akhirnya menciptakan persamaan Dirac yang tidak lain adalah versi relativistik dari persamaan Schrödinger. Jadi, persamaan Dirac yang baru ini adalah formulasi relativistik dari fisika kuantum, dan ketika Dirac mempublikasikan teorinya pada tahun 1927 di suatu tempat di sekitar waktu itu, dia menyadari kesimpulan teoritis yang sangat penting untuk teorinya sendiri, untuk persamaannya sendiri, dan itu adalah bahwa jika Anda menerapkan teori tersebut pada elektron, maka elektron dapat memiliki nilai positif dan negatif. Jadi energi relativistik untuk sebuah elektron diberikan oleh E sama dengan akar M0 kuadrat C pangkat 4 plus Pi kuadrat C kuadrat. Anda pasti pernah melihat ungkapan ini sebelumnya. Ini adalah energi relativistik untuk semua jenis partikel. Jadi ketika Dirac menyusun teorinya dan versi relativistik dari persamaan Schrödinger,
ia menemukan bahwa teori tersebut meramalkan bahwa energi dapat memiliki nilai positif dan negatif. Elektron dapat memiliki tingkat energi positif dan negatif. Nah, itu adalah hal yang sangat mengherankan. Karena jika elektron memiliki tingkat energi positif dan juga tingkat energi negatif, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah. Jadi misalnya, jika Anda memiliki sistem kuantum, maka sistem kuantum tersebut memiliki tingkat energi. Jadi jika elektron hadir dalam sistem kuantum tersebut, pada dasarnya apa yang ditemukan oleh Dirac adalah bahwa jika ada tingkat energi positif, maka untuk tingkat energi positif ada juga tingkat energi negatif secara teoritis. Baiklah, sekarang hal ini menimbulkan masalah karena jika kita anggap ada sebuah elektron dalam suatu tingkat energi positif, atau anggap saja keadaan kuantum positif, jadi anggap saja ada sebuah elektron di sini, lalu apa yang mencegah elektron dari pergi ke keadaan yang lebih rendah dan memancarkan energi tersebut, dan pergi ke keadaan yang lebih rendah lagi dan memancarkan energi tersebut, dan pergi ke keadaan yang lebih rendah lagi dan memancarkan energi tersebut, dan pergi ke keadaan yang lebih rendah yang tak terbatas, yang memancarkan energi yang tak terbatas dalam prosesnya. Hal ini menciptakan masalah yang sangat menantang karena hal tersebut tidak terjadi di dunia sehari-hari. Kami tidak melihat hal itu terjadi. Jika tidak, semua elektron akan masuk ke tingkat energi negatif yang memancarkan energi tak terbatas. Untuk mencegah terjadinya kontradiksi semacam itu, Dirac mengusulkan solusi yang sangat menarik. Dia mengatakan bahwa jika Anda memiliki semacam sistem kuantum, atau jika Anda memiliki dunia di mana elektron hadir di suatu tempat atau di tempat lain, dan Anda melihat semua keadaan kuantum yang mungkin, maka Anda memiliki tentu saja keadaan kuantum positif yang terkait dengan tingkat energi positif, dan Anda memiliki setiap tingkat energi positif yang mungkin Anda memiliki semacam tingkat energi negatif. Dia mengatakan bahwa semua tingkat energi negatif sudah ditempati oleh lautan elektron yang tak terbatas. Baiklah, jadi tingkat energi negatif yang Anda lihat ini, ia mengusulkan bahwa sudah diisi dengan lautan elektron. Ini dikenal sebagai laut Dirac. Jadi apa yang diusulkan oleh Paul Dirac adalah bahwa di sekeliling kita, di mana seluruh alam semesta, seluruh ruang hampa diisi dengan elektron negatif dalam jumlah yang tak terhingga. Dan karena elektron-elektron ini ada di mana-mana yang menempati tingkat-tingkat energi negatif, dan mereka terdistribusi secara seragam, itulah sebabnya mengapa kita tidak mengalami gaya apapun, karena kita tidak menyadarinya. Kita tidak melihat efeknya karena mereka ada di mana-mana dan terdistribusi secara seragam di seluruh alam semesta. Dan ketika kita melihat elektron, kita hanya melihat elektron-elektron yang ada di tingkat-tingkat energi positif, yang memiliki semacam energi positif. Anda lihat di sini, garis ini melambangkan energi nol, dan tentu saja energi nol tidak mungkin. Kita tahu karena mekanika kuantum, energi minimum yang harus dimiliki sebuah partikel haruslah ditambah plus
m0c² yang merupakan energi massa sisa elektron. Demikian pula tingkat energi negatif yang terkait dengan massa sisa ini, yaitu minus m0c². Sehingga kapan saja Anda benar-benar melihat sebuah elektron, Anda akan melihat elektron tersebut pada dasarnya berada di atas lautan elektron negatif yang tersisi tanpa batas. Dan dia mengatakan bahwa karena prinsip pengecualian Paul yang mengatakan bahwa tidak ada dua elektron, tidak lebih dari dua elektron yang dapat menempati tingkat energi yang sama, semua tingkat energi ini telah terisi, dan oleh karena itu setiap elektron yang memiliki energi positif tidak dapat turun ke bawah. Mereka tidak dapat memancarkan energi dan mengisi tingkat yang lebih rendah karena semua tingkat elektron yang lebih rendah sudah ditempati oleh lautan elektron negatif. Jadi inilah cara dia mencegah terjadinya kontradiksi jatuhnya elektron yang tak terbatas. Dan dia juga memberikan penjelasan tentang partikel kosong dari gagasan semacam lautan Dirac ini. Dia mengatakan bahwa jika Anda memberikan semacam energi pada salah satu elektron ini, maka jika Anda memiliki semacam energi eksternal yang datang dan berinteraksi dengan elektron ini dalam tingkat energi negatif, apa yang akan terjadi? Jika foton ini memiliki energi yang cukup, artinya ia memiliki energi yang lebih besar dari nilai ini. Jika ia memiliki energi yang lebih besar dari 2 kali m0c², sekarang m0c² adalah berapa? 0,511 mega elektron volt. 2 kali m0c² adalah sekitar 1,02 mega elektron volt. Jadi jika Anda memiliki foton gamma yang memiliki energi sebesar itu, maka foton gamma tersebut dapat memberikan energi pada elektron ini yang dapat melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu ini. Jadi apa yang akan terjadi ketika proses semacam ini terjadi? Maka Anda akan mendapatkan kekosongan di tempat ini dan elektron di sini. Jadi Anda akan menciptakan kekosongan atau lubang di lautan elektron ini, dan sebuah elektron baru tiba-tiba tercipta. Ini tidak lain adalah proses penciptaan pasangan. Jadi apa yang terjadi dalam penciptaan pasangan? Sebuah foton gamma tiba-tiba mengarah pada penciptaan elektron dan positron dengan adanya semacam inti atau materi eksternal. Penciptaan pasangan adalah kebalikan dari pemusnahan pasangan. Dalam pemusnahan pasangan, sebuah partikel dan antipartikel saling memusnahkan satu sama lain yang mengarah pada penciptaan energi. Dalam penciptaan pasangan, energi dalam bentuk foton gamma mengarah pada penciptaan pasangan partikel-antipartikel jika energinya mencukupi. Inilah yang terjadi di sini. Energi eksternal dalam bentuk foton gamma ketika berinteraksi dengan katakanlah sebuah elektron di tingkat energi negatif, maka elektron tersebut akan melompat ke tingkat energi yang lebih tinggi sehingga akhirnya menciptakan sebuah elektron dan sebuah lubang, dan lubang ini tidak lain adalah positron. Jadi Dirac mengusulkan bahwa positron tidak lain adalah lubang di lautan elektron berenergi negatif, dan lubang di lautan elektron
berenergi negatif inilah yang berperilaku seperti antiversi partikel dari elektron atau positron. Sekarang proses kebalikannya juga mungkin terjadi jika elektron yang berada di tingkat energi yang lebih tinggi tiba-tiba melompat ke tingkat energi yang lebih rendah dan menempati benda ini, maka Anda akhirnya mendapatkan emisi foton sehingga pemusnahan pasangan berada di bawah. Ketika sebuah elektron, katakanlah hal sebaliknya terjadi, bahwa Anda memiliki elektron di sini dan elektron ini pada dasarnya melompat ke lubang yang lebih rendah yang merupakan positron. Elektron melompat ke tingkat energi yang lebih rendah yang tidak ditempati, maka proses ini mengarah ke penciptaan dua foton gamma yang tidak lain adalah proses pemusnahan pasangan. Jadi, begitulah Paul Dirac ketika merumuskan teori mekanika kuantum relativistiknya, mengusulkan atau mendalilkan keberadaan lubang-lubang semacam ini yang berperilaku sebagai antipartikel atau anti-elektron, dan kemudian ketika antipartikel ini benar-benar ditemukan secara eksperimental, ini adalah semacam kemenangan yang sangat besar bagi teori yang ia ajukan untuk mekanika kuantum relativistik. Namun, ide ini atau yang dikenal sebagai teori lubang Dirac untuk menjelaskan antipartikel merupakan ide yang sudah tua. Gagasan modern tentang keberadaan antipartikel sedikit berbeda. Sekarang, tanpa terlalu banyak membahas secara detail dan terlalu jauh ke dalam diskusi yang rumit, izinkan saya memberikan gambaran yang sangat singkat mengenai apa itu antipartikel modern. Jadi, dalam model standar, Anda memiliki partikel, Anda memiliki antipartikel, tetapi model standar terutama dipengaruhi oleh teori medan kuantum, elektrodinamika kuantum, kromodinamika kuantum. Sekarang, dalam model standar, partikel-partikel yang berbeda dijelaskan oleh keberadaan medan. Jadi, Anda memahami apa itu medan seperti medan listrik dan medan magnet. Namun, dalam model standar, semua partikel dikaitkan dengan medan. Jadi, elektron memiliki medan elektron, foton memiliki medan foton. Dan keberadaan partikel elektron adalah getaran dalam medan elektron. Dan keberadaan foton adalah getaran dalam medan foton. Jadi, gagasan tentang partikel dalam teori medan kuantum pada dasarnya adalah getaran diskrit, getaran lokal diskrit yang memiliki sejumlah energi yang bergerak dalam medan tertentu. Jadi, elektron mewakili getaran lokal diskrit yang bergerak di medan elektron, dan foton mewakili getaran lokal diskrit yang bergerak di medan foton. Jadi begitulah teori medan kuantum memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya partikel itu. Jadi tanpa terlalu banyak menjelaskan secara detail, medan-medan ini dapat berinteraksi satu sama lain. Apa yang diwakili oleh partikel dan antipartikel? Partikel mewakili sejenis getaran dalam bidang ini, dan antipartikel mewakili getaran yang berlawanan dengan energi yang berlawanan. Misalnya dalam bidang elektron, Anda memiliki elektron yang diwakili oleh getaran lokal yang mewakili energi positif, dan positron
yang mewakili getaran lokal yang memiliki energi negatif. Jadi, ketika getaran yang dimiliki energi positif dan getaran yang memiliki energi negatif bersatu, keduanya lenyap. Dan mereka memindahkan energi tersebut ke medan yang berbeda, medan foton, di mana dua foton tercipta dan menyebar. Sekarang ini akan menjadi model yang sangat sederhana, tetapi hanya itu yang bisa saya bicarakan pada saat ini dalam lingkup video ini dan juga dalam seri ini. Jadi, partikel-partikel tersebut dijelaskan oleh getaran lokal di berbagai jenis medan. Elektron dan positron tidak lain adalah getaran dalam medan elektron yang memiliki energi positif dan negatif. Ketika mereka bergabung, getarannya menghilang dan jumlah energi tersebut tercermin dalam medan foton sebagai dua foton yang berbeda. Itulah penjelasan teori medan kuantum tentang partikel dalam model standar fisika. Itu saja pembahasan mengenai antipartikel dan teori lubang Dirac serta QFT. Namun ada satu hal yang sangat menarik yang terkait dengan antipartikel. Saya pikir saya akan memasukkannya ke dalam diskusi dan itu dikenal sebagai simetri persilangan. Video ini menjadi sedikit lebih panjang dibandingkan dengan apa yang saya perkirakan. Apa yang saya rencanakan, tapi tidak apa-apa. Ini akan menjadi hal yang menarik. Hanya beberapa saat lagi dari waktu Anda. Jadi simetri persilangan cukup menarik dalam arti bahwa jika Anda memiliki katakanlah semacam reaksi atau transformasi partikel yang berbeda, katakanlah A ditambah B menjadi C ditambah D. Jika ini adalah semacam reaksi yang mungkin terjadi, partikel-partikel yang bertransformasi di antara mereka seperti itu, maka simetri persilangan memberitahu kita bahwa Anda dapat menukar partikel-partikel ini antara sisi kiri dan sisi kanan selama Anda mengubahnya menjadi versi antipartikelnya. Jadi, jika Anda mengubah sebuah partikel menjadi versi antipartikelnya, pada dasarnya Anda bisa membawanya ke sisi yang lain. Jadi, misalnya, jika reaksi ini atau transformasi ini dimungkinkan, maka katakanlah saya dapat membawa B ke sisi lain, tetapi saya harus membuatnya menjadi versi antipartikelnya. Jadi, reaksi ini juga dimungkinkan di mana B dibawa ke sisi lain B bar ditambah C ditambah D. Anda lihat saya mengambil B ke sisi kanan, tetapi saya meletakkan B bar yang merupakan antipartikel dari B di sisi kanan. Demikian pula saya dapat membawa C ke sisi kiri. Saya juga dapat mengatakan A ditambah C bar antipartikel dari C jika dibawa ke sisi kiri akan menghasilkan B bar ditambah D. Hal ini juga memungkinkan saya dapat melakukan hal yang sama dengan A dan D. Jadi, jika C bar ditambah D bar akan menghasilkan A bar dan B bar. Ini disebut simetri persilangan. Itu berarti Anda dapat menukar partikel antara sisi kiri dan kanan selama Anda mengambil versi antipartikelnya. Sekarang, semua transformasi ini dimungkinkan selama tidak melanggar hukum kekekalan atau properti simetri lainnya. Jadi, anggap saja jika itu tidak melanggar kekekalan energi atau jenis kekekalan lainnya. Hanya karena secara teoritis mungkin di sini tidak berarti bahwa secara realistis itu mungkin, karena mungkin saja satu sisi kiri atau sisi kanan mungkin memiliki distribusi massa yang tidak sama, dalam arti bahwa jika Anda menukar partikel, massa mungkin tidak seimbang satu sama lain. Jadi konservasi energi mungkin tidak terjadi.
Jadi, selama hukum kekalan yang lain tidak dilanggar, maka Anda bisa menghilangkan partikel dengan versi antipartikelnya dengan cara ini. Saya akan memberikan sebuah contoh singkat. Jadi, apa itu hamburan Compton? Hamburan Compton tidak lain adalah elektron yang berinteraksi dengan foton gamma dan kemudian menghasilkan elektron dengan foton gamma, bukan? Elektron berinteraksi dengan foton, tidak harus foton gamma, foton, dan kemudian Anda akan mendapatkan elektron dan foton yang tentu saja memiliki energi yang berbeda, energi kinetik yang berbeda, frekuensi yang berbeda dari foton gamma. Reaksi hamburan Compton semacam ini dengan saya menerapkan dengan simetri persimpangan, maka serangkaian reaksi lain dimungkinkan pada serangkaian proses lain yang memiliki simetri persimpangan yang sama yang terkait dengan reaksi ini. Jadi, misalnya, jika saya mengambil elektron ke sisi kiri, maka saya akan mendapatkan apa? Jadi, elektron plus jika saya mengambil elektron ke sisi kiri, tetapi foton ke sisi kanan, jadi antipartikelnya adalah apa? Positron. Apa partikel untuk foton? Foton itu sendiri. Jadi, akhirnya saya mendapatkan elektron ditambah positron adalah foton ditambah foton. Ini tidak lain adalah pemusnahan pasangan. Benar. Saya dapat membalikkan keduanya dan akhirnya saya mendapatkan foton plus foton, akhirnya menciptakan elektron atau positron plus elektron. Jadi elektron menjadi positron, positron menjadi elektron. Ini adalah apa? Ini tidak lain adalah penciptaan pasangan. Di sini saya memiliki satu foton dan dua foton, tidak apa-apa. Keduanya pada dasarnya memiliki jenis simetri persilangan yang sama yang terkait dengan hamburan kuantum. Sekarang, mereka semua adalah fenomena yang berbeda yang terjadi dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Tetapi, sifat ini pada dasarnya memberitahu kita bahwa dengan antipartikel, semua ini dapat dilakukan selama mereka tidak melanggar prinsip konservasi lainnya. Contoh lainnya adalah proses peluruhan beta positif, juga dikenal sebagai emisi positron. Jadi, apa yang terjadi dalam emisi positron? Anda memiliki sebuah proton yang bermuatan positif. Proton tersebut berubah menjadi neutron, dan ini adalah proses peluruhan beta not positif. Namun, dalam proses ini, saat ia berubah menjadi neutron, ia mengarah pada penciptaan positron dan elektron neutrino. Baiklah, oke, ini adalah proses yang cukup umum yang Anda kenal jika Anda telah mempelajari peluruhan beta. Jadi ini adalah peluruhan beta positif atau emisi positron, di mana proton menjadi neutron yang mengarah pada emisi positron dan elektron neutrino. Sekarang proses semacam ini memiliki simetris terhadap beberapa jenis proses lainnya. Jadi, jika saya membawa positron ke sisi kiri, apa yang akan terjadi? Saya akhirnya mendapatkan P ditambah antipartikel dari positron yang tidak lain adalah elektron, yang akhirnya mendapatkan N ditambah V. Apa ini? Ini tidak lain adalah penangkapan elektron. Jika Anda pernah mendengar tentang peluruhan beta, Anda mungkin pernah mendengar tentang proses di mana elektron ditangkap oleh inti, dan ketika proton berubah menjadi neutron dan melepaskan neutrino. Proses lain di mana jika saya membawa neutrino ke sisi lain, maka P plus seluruh elektron neutrino mengarah ke neutron plus E plus. Ini tidak lain adalah proses peluruhan beta terbalik.
Anda mungkin pernah mendengar tentang peluruhan beta terbalik ketika neutrino diserap oleh proton atau neutron untuk menciptakan partikel baru. Jadi ini adalah proses peluruhan beta terbalik. Ketika reaksi atau proses bagian ini mungkin terjadi, mereka terjadi di alam, mereka terjadi dalam keadaan yang berbeda, tetapi mereka semua mewakili simetri persimpangan yang baru saja saya bahas. Jadi itu saja sejauh pembahasan tentang antipartikel. Jadi saya telah berbicara tentang apa itu antipartikel, saya telah berbicara tentang berbagai jenis antipartikel yang terkait dengan elektron, proton, neutron, muon, neutrino, foton, dan lain sebagainya. Saya juga berbicara tentang teori lubang Dirac, dan saya juga berbicara tentang simetri persilangan. Saya harap Anda telah memahami sesuatu dari keseluruhan kuliah ini dan beberapa keraguan Anda telah dijawab. Sekian untuk diskusi hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.